Hei, jangan panik. Air berwarna merah yang kamu lihat itu bukan lautan darah. Itu hanyalah kejadian alami yang disebut gelombang pasang merah. Gelombang pasang merah sering terjadi di Florida, terutama di paparan Florida Barat, dan dapat bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar ganggang yang menyebabkan warnanya menjadi merah. Ganggang tersebut menghasilkan racun yang bisa berbahaya bagi kehidupan laut. Mereka juga bisa menjadi kabar buruk bagi kita manusia, menyebabkan gejala seperti sakit perut dan keinginan untuk ke kamar mandi. Gunung berapi memang sangat menakutkan, tetapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada tersapu oleh aliran piroklastik. Aliran api ini bergerak sangat cepat dan mencapai suhu yang sangat tinggi, seperti lebih panas dari ovenmu pada malam pizza. Aliran ini seperti pertunjukan kembang api letusan gunung berapi, penuh dengan abu, lava, dan gas panas yang meluncur menuruni gunung dengan kecepatan 80 km per jam. Beberapa peneliti mengklaim bahwa mereka bahkan bisa mencapai kecepatan 725 km per jam, hampir secepat pesawat jet penumpang. Jika kamu tidak beruntung berada di jalur arus, kamu berada dalam masalah besar. Panasnya saja dapat mengubahmu menjadi manusia panggang, bahkan jika kamu mencoba bersembunyi di dalam gedung. Udara di sekitar aliran dapat mencapai suhu yang cukup tinggi untuk menggoreng bagian dalam tubuhmu, membakar pakaianmu, dan membuat logam meleleh ke dalam kulitmu. Banyak orang telah menemui ajalnya karena arus ini. Tapi ada satu kisah gila tentang seorang pria bernama Luger Silbaris. Jadi, pada tanggal 7 Mei tahun 1902, terjadi letusan besar di Pulau Martinique. Malam sebelumnya, Silbaris mendapat masalah dan berakhir di penjara. Dia dikurung di sel yang kokoh dan menghadap ke gunung berapi. Keesokan paginya, Gunung Pelée tiba-tiba meletus, menghancurkan Saint-Pierre dalam hitungan menit. Alirannya memusnahkan sekitar 30.000 orang, tetapi Silbaris selamat di dalam selnya dan dikenal sebagai orang yang hidup melalui hari kiamat. Tim penyelamat menemukannya 4 hari kemudian. Ngomong-ngomong, selnya masih berdiri sampai sekarang. Pada tanggal 21 Agustus 1986, seorang pria menemukan beberapa hewan yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dalam perjalanannya ke desa Nios di Kamerun. Yang mengejutkannya, dia kemudian mengetahui bahwa semua orang di desa tersebut telah meninggal secara misterius. Hal yang sama juga terjadi di Danau Monoun pada tahun 1984. Ternyata kejadian tragis tersebut disebabkan oleh sesuatu yang disebut letusan limnik, yang merupakan bencana yang cukup langka di mana karbon dioksida tiba-tiba meledak keluar dari perairan danau, menciptakan awan gas yang berbahaya. Jenis letusan ini biasanya terjadi di danau dengan tingkat CO2 yang tinggi yang dapat disebabkan oleh hal-hal seperti gas vulkanik dan tekanan tinggi. Perubahan suhu atau tekanan sekecil apapun dapat memicu letusan. Jadi para ahli telah mulai mencari cara untuk melepaskan CO2 dengan aman dari danau seperti Monoun dan Nios, agar menurunkan risiko lebih banyak bencana di masa depan. Pada bulan Maret 2024, sebuah video menangkap momen menakutkan dari seorang wanita yang menghilang ke dalam lubang reruntuhan ketika sedang melihat-lihat di sebuah toserba di Tiongkok. Adegan ini terungkap saat lantai bawahnya amblas, membuatnya jatuh ke dalam jurang. Di tengah kekacauan tersebut, seorang pelanggan lain dengan panik melarikan diri sebelum kembali untuk memeriksa wanita yang terjatuh tersebut. Pemikiran yang cepat dan respon yang cepat dari kru darat dan petugas pemadam kebakaran menyelamatkan hari itu dan hanya menyebabkan luka ringan pada kedua wanita tersebut. Awan landasan pada dasarnya adalah awan besar yang terbuat dari partikel es yang terbentuk di bagian atas badai petir yang sangat tinggi atau awan cumulonimbus yang sangat besar. Bentuk puncaknya yang datar disebabkan oleh udara yang naik dalam badai dan menyebar ketika menyentuh stratosfer. Itulah mengapa disebut landasan. Bentuknya seperti alat yang digunakan oleh para pekerja logam. Udara dari awan landasan lebih dingin daripada udara stratosfer yang membuatnya tidak naik lebih tinggi lagi. Kamu bisa melihat awan landasan dari jarak yang sangat jauh, terkadang lebih dari 160 km. Seringkali kamu mungkin melihat garis-garis salju yang datang dari tepi awan yang dikenal sebagai virga. Salju akan menghilang sebelum menyentuh tanah karena udara yang kering.
Jika kamu melihat awan menyembul dari bagian atas yang datar atau menggelembung, itu adalah puncak yang melampaui batas, tanda badai yang sangat kuat. Landasan dikenal menghasilkan petir yang berbahaya. Biasanya petir datang dari bagian bawah badai, tetapi awan landasan dapat menghasilkan petir yang sangat kuat dari bagian atas. Petir ini bisa menyambar entah dari mana, bahkan dari jarak hingga 48 km. Jadi perhatikan awan landasan tersebut jika kamu melihat awan tersebut terbentuk di dekatmu. Lahar bukanlah lelucon. Lahar pada dasarnya adalah aliran batu, abu, dan air yang sangat berbahaya yang mengalir dari lereng gunung berapi. Penting bagi semua orang untuk mewaspadainya, ilmuwan, pembuat kebijakan, dan bahkan kita sebagai orang biasa. Dengan memahami cara kerja lahar dan potensi dampaknya, kita bisa berusaha untuk tetap aman ketika gunung berapi mulai berulah. Menyelamatkan nyawa selama bencana alam adalah tujuan utama. Ada dua jenis lahar utama, lahar dingin dan lahar lumpur. Lahar dingin penuh dengan benda-benda padat seperti batu dan abu, sedangkan lahar lumpur lebih banyak mengandung air dan berlumpur. Lahar dingin dapat dipicu oleh mencairnya salju atau es dengan cepat, hujan lebat yang jatuh di atas material vulkanik yang lepas, atau bahkan letusan danau kawah. Karakteristik gunung berapi dan keberadaan air adalah faktor kunci dalam bagaimana lahar terbentuk dan bergerak menuruni lereng. Ketika lahar meluncur menuruni gunung dengan kecepatan hingga 195 km per jam, membawa banyak puing-puing, itu adalah resep untuk bencana. Pergi ke pantai untuk liburan yang cerah adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berjemur di bawah sinar matahari, merasakan pasir di sela-sela jari kaki, dan mendengar deburan ombak yang menghantam pantai. Namun meskipun semua itu sangat menenangkan dan sempurna untuk berfoto, selalu awasi air dan jangan pernah memalingkan muka dari laut. Kamu mungkin tahu tentang arus dan pasang surut, tetapi pernahkah kamu mendengar tentang gelombang persegi? Ini adalah hal yang nyata dan bisa sangat menakutkan. Ombak persegi juga dikenal sebagai ombak silang. Terjadi ketika dua ombak bertemu, membentuk pola persegi unik yang terlihat seperti papan catur. Ombak ini dapat ditemukan di sepanjang daerah pesisir. Dan meskipun jarang terjadi, ombak ini dapat menciptakan ombak setinggi 3 meter dan menyulitkan perahu dan perenang untuk bermanuver. Jika kamu berada di dalam air dengan ombak persegi, kamu mungkin merasa seperti melawan dua arus yang berbeda. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak pergi terlalu jauh untuk memulai dan segera keluar dari air begitu ombak menjadi terlalu kuat. Ombak persegi lebih berbahaya bagi perahu dan kapal. Jadi yang terbaik adalah tetap berada di perairan dangkal agar tetap aman. Pusaran air dan maelstrom adalah kekuatan alam yang sangat kuat yang telah membuat para pelaut takut selama bertahun-tahun. Mereka terjadi ketika cuaca dan kondisi arus tertentu bertemu dengan tepat. Sebagian besar dari mereka aman jika kamu menjauh. Tetapi mari kita lihat apa sebenarnya mereka dan bagaimana mereka terbentuk. Pusaran air pada dasarnya adalah air yang mulai berputar ketika dua arus bertemu atau satu arus menghantam sesuatu yang solid seperti dinding. Pusaran air ini bisa berukuran besar atau kecil, tergantung pada kecepatan air dan ombak. Sebagian besar tidak berbahaya, tetapi ada juga pusaran maelstroms yang merupakan pusaran air yang besar, kuat, dan ganas yang disebabkan oleh gelombang laut di selat-selat sempit. Arus pasang surut di tempat-tempat seperti Saltstraumen dan Moxstraumen di Norwegia dapat menciptakan pusaran air yang sangat besar. Pusaran air Corrifrekan di Skotlandia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Contoh pusaran air lainnya dapat ditemukan di Jepang, Kanada, dan Selandia Baru. Para peneliti baru-baru ini meneliti letusan gunung berapi bawah laut purba dan bagaimana letusan tersebut memengaruhi iklim bumi. Mereka mempelajari material dan letusan zaman perunggu untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala dan dampaknya terhadap iklim. Sebagai contoh, satu letusan sekitar 3.600 tahun yang lalu di Laut Aegea menyebabkan kekacauan di Santorini. Penelitian berfokus pada peristiwa ini agar memahami pentingnya peristiwa tersebut. Dengan menganalisis endapan vulkanik, para peneliti memperoleh wawasan tentang bagaimana letusan di masa depan dapat memengaruhi iklim. Mereka menemukan bahwa gelombang sedimen dari letusan bawah laut yang dangkal dapat menyebabkan tsunami dan berdampak pada dasar laut.
Temuan ini membantu kita memahami bagaimana letusan gunung berapi bawah laut berhubungan dengan lingkungan laut yang dapat membantu kita memprediksi perubahan iklim di masa depan.